Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhuru ala dini kulli wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa rahimahullah, kita lanjutkan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan bab belas kasih dan berlaku baik kepada anak yatim dan putra-putra orang miskin dan merendah dan membantu beban mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayamu pada orang-orang mukmin. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadabi wasyai ma yuridul majmu wa la tadluna aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sebarkan darimu berkumpul dengan orang-orang yang selalu zikir dan berdoa kepada Tuhan waktu pagi dan sore karena mengharap keridhaan Allah semata-mata, dan jangan kau palingkan mata pandangmu dari mereka karena menghendaki kesenangan dan kemewahan dunia. Al-Kahfi. Fa'ada ammal yatima fala tanhar wa amma syaila fala tanhar. Dan terhadap yatim maka jangan kau paksakan, dan terhadap meminta-minta jangan kau bentak. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kau orang yang mendustakan hari pembalasan? Maka itulah orang yang menolak anak yatim dan tidak suka menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis nomor 1 dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kami berenam duduk di sisi Nabi, tiba-tiba datang pemuka-pemuka kaum musyrikin berkata kepada Nabi, usirlah orang-orang yang dari sisimu supaya mereka tidak kurang ajar kepada kami. Dan kami keenam orang yang ialah saya sendiri, Abdullah bin Mas'ud, dan seorang dari suku Zail dan Bilal, dan dua orang yang sengaja tidak saya sebut namanya. Maka tergerak hati Nabi, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba Allah menurunkan, wala tadrudil ladzina yaduna rabbahum bil ghadati wal asi yuridu wajhahu. Dan jangan mengusir orang yang selalu berdoa pada Tuhan waktu pagi dan sore dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dari Abu Hurairah bin Amr bin Sani berkata, ketika Abu Sufyan datang dalam masjid serombongan Salman, Suhaib, Bilal, dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba mereka berkata, sebenarnya pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Maka berkata Abu Bakar, mengapakah kamu berkata demikian kepada seorang tokoh termuka dari Quraisy? Kemudian Abu Bakar menyampaikan kejadian itu kepada Nabi, lalu Nabi bersabda, hai Abu Bakar, kalau kau menjengkelkan hati mereka, berarti telah menyebabkan murka Tuhanmu. Maka segera Abu Bakar pergi kembali kepada mereka dan bertanya, hai saudara-saudara, apakah perkataanku tadi itu memurkakan kamu? Jawab mereka, tidak, semoga Allah tetap mengampuni kau, hai saudaraku. Demikianlah kemuliaan kedudukan seorang yang lemah tetapi taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Sa'al berkata, Rasulullah bersabda, saya dan orang-orang memelihara anak yatim dengan baik di surga bagaikan dekat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Pengasuh anak yatim dengan kasih sayang terjamin mendapat rahmat Allah, diumbakan oleh Allah dengan hampir dua jari dan jari tengah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, pengasuh anak yatim baik kemenakannya sendiri atau anak orang lain dengan saya di surga seperti ini, sambil menunjuk dua jari telunjuk dan jari tengah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, bukannya seorang miskin itu yang tertolak
dari 1-2 biji kurma atau 1-2 sebab makanan, tetapi orang miskin yang sungguhnya itu orang yang sopan, segan meminta-minta. Dalam bukannya orang miskin itu keliling minta-minta hingga tertolak dari 1 biji kurma atau 1 sayap, tapi miskin dari sungguhnya yang tidak mempunyai sesuatu mencukupi kebutuhan dan tidak diingati dan untuk disedekahi, dan tidak keluar meminta-minta pada orang. Dan bersedekah kepada orang yang demikian itu lebih utama, sebab berarti turut menjaga kesopanan dan kehormatannya. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi, orang yang usaha membantu kepada janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjuang fisabilillah, dan bahkan bagaikan orang yang tidak pernah berhenti puasa dan bangun sembahyang malam. Alhamdulillah. Abu Hurairah bersabda, sejahat-jahat makan ialah makanan walimah. Zaman makan ini ditolak, tidak diundang orang-orang yang jahat mengingatnya, dan diundang orang yang tidak berhajat padanya, dan siapa yang tidak mendatanginya undangan walimah berarti melanggar ketentuan Allah dan Rasulullah. Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul, siapa yang mengasuh 2 anak gadisnya dengan sempurna sehingga dewasa, masanya saya dengan ia dan hari kiamat bagaikan 2 jari. Dari Abu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saat berasa seolah dirinya lebih afdal, utama dari orang-orang yang di bawahnya, pada Nabi bersabda, tidaklah kamu mencapai kemenangan dan rezeki hanya semata-mata karena bantuan orang rendahan dari kamu atau orang yang lemah. Abu Dar Usaim Uwaimir berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, carilah untukku orang-orang yang rendah lemah karena kamu mendapat kemenangan dari rezeki hanya semata-mata karena bantuan orang yang rendahan dan lemah dan dhaif. Usaha berjalan yang kuat dan tenaga dan orang-orang lemah dengan doa keduanya dinilai bersama oleh Allah. Bahkan kemungkinan keikhlasan dari doa selama lebih memberkati usaha dan kekuatan yang kuat. Itulah hadis-hadis tentang yatim. Oleh sebab itu, siapa yang membantu janda dan anak yatim, maka bagaikan orang itu jari tengah dan jari telunjuk dengan Nabi nantinya di hari kiamat. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga jangan sampai ada sekeliling kita yang ada anak yatim yang terlantar. Untuk itu, kalau memang ada, marilah kita bantu dengan sekuat tenaga, dengan baik, dengan sebisa kita mungkin. Kalau kita punya harta, kita bantu harta. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita bantu dengan tenaga untuk membantu meringankan beban mereka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.